Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Nicole karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas arisan. Apa itu arisan? Aku akan coba menjelaskannya perlahan-lahan ya. Arisan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Diikuti beberapa orang. Biasanya yang suka ikut arisan adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang ikut arisan ini suka memanggil satu sama lain dengan sebutan Jeng. Halo Jeng, begitu misalnya. Nah, orang-orang yang mengikuti arisan ini akan secara rutin berkumpul sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Biasanya sebulan sekali. Nah, sambil berkumpul, mereka sambil makan-makan, bersenang-senang, dan bahkan gibah. Aku sendiri belum pernah sekalipun ikut arisan. Karena itu, aku jadi harus mencari tahu lebih dalam lagi tentang arisan. Aku melakukan sedikit riset kecil di internet dan mencari tahu dari orang-orang yang lebih berpengalaman, seperti mama dan papaku sendiri. Arisan bukan kumpul-kumpul biasa, bukan makan-makan biasa, tapi arisan melibatkan uang. Arisan memiliki banyak sistem, banyak cara yang berbeda. Nah, di episode ini aku akan coba menjelaskan salah satu sistem cara arisan yang paling mudah dan sederhana. Orang-orang yang ikut arisan akan bertemu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bisa secara daring, dalam jaringan, atau online, bisa juga bertemu langsung, seperti di tempat makan. Biasanya arisan diadakan sebulan sekali. Siapa saja yang bisa ikut arisan? Orang yang ikut arisan datang dari berbagai kalangan. Dari orang yang biasa-biasa saja sampai orang yang sangat kaya. Nah, ketika sudah tahu siapa-siapa saja yang akan ikut arisan, maka setiap kali mereka bertemu, mereka akan memberikan uang yang jumlahnya sama. Uang ini sudah ditentukan dari awal arisan. Bisa paling sedikit sekitar 10.000 sampai jutaan rupiah. Jadi, setiap kali mereka bertemu, mereka mengumpulkan uang. Lalu, uang yang sudah terkumpul itu akan diundi untuk menemukan siapa pemenangnya. Salah satu cara mengundi adalah dengan menulis nama masing-masing orang di kertas kecil.
lalu ditutup dan diambil secara acak. Orang yang namanya muncul di kertas itu berarti menang arisan. Orang yang menang itu akan mendapatkan semua uang yang sudah terkumpul dari setiap orang yang mengikuti arisan. Apakah penjelasanku bisa dimengerti? Kalau belum, gak apa-apa. Aku akan coba memberikan contoh. Misalnya, arisan pertama dimulai di bulan Januari. Yang mengikuti arisan ada 10 orang. Dari awal sudah ditentukan bahwa setiap orang harus memberikan Rp50.000. 50.000 kali 10 orang berarti jumlah uangnya 500.000. Nah, setelah itu akan diundi untuk mencari tahu siapa pemenangnya. Misalnya pemenangnya adalah Susi. Jadi Susi akan mendapatkan 500.000 di arisan bulan Januari. 1 bulan kemudian, di bulan Februari, 10 orang itu akan bertemu lagi. Dan tentu saja Susi tetap ikut. Dan semuanya termasuk Susi akan memberikan masing-masing 50.000. Sama dengan di bulan Januari terkumpul 500.000. Setelah diundi, ternyata yang menang adalah Dina. Jadi Dina akan mendapatkan 500.000. Begitu seterusnya sampai bulan Oktober. Sampai mereka sudah bertemu 10 kali. Nah, di bulan Oktober ini semua orang yang mengikuti arisan sudah dapat 500.000 dan juga sudah pernah memberikan uang sejumlah 500.000 juga. Semoga penjelasanku bisa dimengerti ya. Nah, sistem ini gunanya sebenarnya hanya untuk menabung sambil bertemu dengan teman-teman. Karena jumlah uang yang dikeluarkan sama saja dengan uang yang diterima. Tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi. Tapi sebenarnya yang menang pertama, yang menang lebih awal, lebih baik, lebih untung, karena uangnya bisa dipakai dulu untuk hal-hal yang lain. Selain sistem atau cara arisan yang sudah aku jelaskan tadi, masih ada cara lain yang lebih rumit, di mana kita bisa untung, bisa mendapat lebih banyak dari yang kita keluarkan. Tapi karena agak rumit, kalau para pendengar penasaran, cari sendiri di internet ya. Sistem yang aku jelaskan tadi memang lebih mudah, tapi tetap ada risiko atau kemungkinan buruknya juga. Misalnya, orang yang sudah mendapatkan uang bisa lari, bisa kabur, membawa uang dan tidak ikut arisan lagi.
Kalau begini, misalnya satu orang kabur, maka uang yang terkumpul sudah bukan 500.000 lagi, tapi hanya 450.000. Jadinya orang yang mendapatkan uang belakangan tidak dapat di awal akan rugi, tidak untung, karena ada orang yang kabur. Karena itu, kalau ikut arisan, kita harus mencari tahu dulu siapa saja yang ikut arisan. Apakah mereka bisa dipercaya atau tidak? Jadi lebih baik ikut arisan dengan teman dekat atau keluarga yang kita percaya, atau mungkin teman kantor yang tidak bisa kabur dengan mudah. Seperti papaku. Dulu papaku pernah ikut arisan dengan orang kantor. Apakah itu berarti semuanya aman? Tidak ada yang kabur? Oh, salah. Ada satu orang yang kabur. Orang ini bukan satu kantor dengan papaku. Karena itu dia bisa kabur seenaknya. Walaupun papaku rugi sedikit, setelah mengikuti arisan, uang dari arisan itu bisa dipakai untuk membeli mobil. Kalau mamaku juga pernah ikut arisan beberapa kali. Juga sering ada yang kabur. Jadi karena itu sampai sekarang mamaku sudah tidak mau, sudah malas ikut arisan. Beberapa hari terakhir, aku juga melihat banyak berita orang yang kabur membawa uang arisan. Bahkan uang yang dibawa sampai 2,8 miliar rupiah. Kalau di Jakarta itu bisa dipakai untuk membeli rumah yang lumayan bagus. Kalau di Salatiga bisa beli 2 rumah besar. Bagaimana? Setelah mendengarkan penjelasanku, apakah para pendengar tertarik ikut arisan? Atau mungkin apakah di negara kalian ada kegiatan yang mirip dengan arisan? Apakah kalian pernah mengikutinya? Kalau kalian mau coba mencari tahu tentang arisan di Indonesia, kalian boleh coba menonton film yang judulnya Arisan. Film ini tahun 2003, jadi sudah sangat lama. Tapi film ini masih bagus sekali untuk ditonton sekarang. Episode kali ini sampai di sini ya. Semoga para pendengar banyak belajar tentang bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Apple Podcast dan Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.